Guys, aku mau pergi ke City Hall. Yakuba untuk ngurus asuransi, karena kan visa aku sudah visa dependen ngikut visa suami. Jadi aku mau ganti visa, mengganti asuransi kesehatan. Kalau yang kemarin kan aku karena kerja, jadi setiap bulan itu dipotong dari gaji. Nah, karena aku sudah berhenti kerja, jadi aku mau ngurus asuransi baru. Nanti yang membayar suami semua. Jadi aku itu di bawah tanggungan suami, guys. Jadi ini mau berangkat. Suamiku lagi kerja, belum pulang, jadi saya menunggu dia di sini. Oke guys, doakan semoga berjalan dengan lancar. Oke guys, di sini tuh sunyi, gak ada orang. Oke guys, doakan semoga lancar. Bye. Hello guys. Bagaimana kabar kalian, guys, teman-temanku sekalian? Nah, di sini saya mau berbagi. Bagaimana sih cara mengurus asuransi kesehatan setelah kita tidak bekerja di perusahaan Jepang. Nah, dulu saya kan tuh bekerja di panti, itu tempat orang lansia ya. Saya bekerja di situ. Nah, setelah itu saya tidak bekerja lagi. Nah, setelah tidak bekerja itu kartu hoken saya itu harus dikembalikan ke perusahaannya. Nah, ketika saya bekerja itu kan ada asuransi kesehatan. Apa sih asuransi kesehatan gunanya? Kegunaannya itu ketika kita berobat, kita mendapat potongan keringanan dalam pembayaran. Nah, untuk seusia kita itu ada dapat pemotongan 30% atau 30%, saya lupa ya guys, mungkin 30% kali ya. 30% kita mendapat, kalau sudah ada itu kartu asuransi kesehatan, kita mendapat potongan 30%, jadi kita membayar 70%-nya ya. Nah, karena di Jepang itu biaya berobat itu sangat mahal guys, jadi kita itu membutuhkan asuransi kesehatan. Nah, sewaktu saya bekerja, saya itu untuk pembayaran asuransi kesehatan itu kan per bulan. Nah, ketika saya masih bekerja, itu dipotong dari gaji saya per bulan. Jadi tiap bulan itu gaji saya dipotong untuk membayar asuransi kesehatan saya per bulan. Nah, setelah saya berhenti bekerja, itu hokennya harus diserahkan ke pihak perusahaan. Dan kita harus mengurus kartu Hokensho. Oke guys, kita harus mengurus kartu Hokensho, kartu asuransi kesehatan. Namanya Kokumin apa ya, lupa saya. Itu namanya Kokumin Hoken kalau tidak salah ya guys. Jadi apa aja sih syaratnya untuk mendapatkannya? Untuk syarat mendapatkannya itu ada 3 macam ya. Tiga syarat. Yang pertama itu Zario Kado kita. Zario Kado itu KTP Jepang ya, KTP Jepang yang kita gunakan di sini. Yang kedua itu ingkang atau stamp. Kalau di sini nggak pakai tanda tangan, kita itu ada pakai stampnya ya. Kita nggak pakai stamp ya, kita itu pakai ini namanya ingkang di Jepang. Nah, ini saya dapat dulu waktu saya pertama kali bekerja, saya diberikan pihak perusahaan, mereka sangat baik. Ini ingkang namanya, jadi kita nggak perlu tanda tangan, cuman tup gitu doang ya. Nah, itu namanya ingkang yang pertama. Dan yang kedua, itu yang kedua ya, tadi Zario Kado, terus ingkang. Yang ketiga Taisoku Shomeisho. Nah, Taisoku Shomeisho ini harus ada guys ya guys, Taisoku Shomeisho ini harus adanya. Kemarin saya tuh berhenti bekerja sekitar tanggal 15 tahun kemarin ya, bulan 12 tanggal 15 tahun kemarin saya tuh berhenti bekerja. Jadi saya itu
harus mengurus Hoken ini. Nah, syarat yang ketiga itu ini dia, Taisoku Shomeisho. Taisoku Shomeisho artinya surat keterangan kita berhenti bekerja. Ini dari perusahaan. Nah, ini saya hampir menunggu ini 1 bulan. Saya dikirim ini tanggal 17 Januari atau tanggal berapa saya lupa. Pokoknya ini hampir 1 bulan saya menunggu ini. Ya. Nah, itu doang. Terus kalau sudah lengkap, kita pergi ke Syakuso untuk mengurus kartu Hoken kita ya. Terus kita ke loket. Habis itu kita serahkan dokumen-dokumennya. Nah, kemarin tuh saya kan bareng suami, jadi saya serahkan. Terus mereka ditanyanya, apakah kamu mau ini, pengen dijelaskan berapa sih per bulan untuk Hoken kalian berdua. Nah, saya minta tolong jelaskan. Jadi pegawainya itu karena orang Jepang gitu rata-rata di Syakuso kita, tempat kita tinggal itu, mereka itu bahasa Inggrisnya memang ada yang pinter bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris lah, bisa bahasa Inggris, cuman jarang, paling 1-2 orang gitu ya di Syakuso kita. Jadi dipindah tangan sama pegawai yang bisa bahasa Inggris, terus di Setsume-nya dijelaskan sama suami saya ditanyanya mau pakai bahasa Jepang apa Inggris, katanya. Saya bilang aja ego konengnya si mas, saya bilang begitu. Jadi dia menjelaskan kepada suami saya berapa per bulan, karena Hoken saya kan, asuransi kesehatan saya, suami saya yang membayar. Saya tuh di bawah tanggungan suami saya, jadi kita bisa ke rumah sakit membawa kartu asuransi itu. Jadi kita dapat potongan 30%. Itu meringankan beban kita kalau ke rumah sakit, kalau mau berobat, guys. Di sini tuh sangat penting karena biaya di Jepang itu sangat mahal, guys. Oke, guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di komen kalau pengen bertanya, silahkan di komen. Terus berikan masukan atau kritik buat saya. Apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya buat untuk konten-konten saya. Jangan lupa di subscribe sama di tombol lonceng ya, guys. Kalau pengen nanya mengenai kehidupan Jepang, nanti kita buat. Yang penting di komen. Oke, guys, saya tunggu, guys. Saya tunggu. Mohon dukungannya, guys. Mohon dukungannya. Oke, guys, tetap selalu sehat. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan kumur-kumur. Oke, karena di situasi kondisi corona ini, jadi kita harus hati-hati. Oke, guys.